Seperti tradisi kita untuk memulai kelas ideologi ini, marilah sama-sama kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah yang mana kita hadiahkan untuk para semua leluhur kita, keluarga kita, khususnya yang berada di lingkungan kita dalam keadaan sehat-sehat saja. Bersama-sama kita mulai dengan suratul Al-Fatihah. Amin, amin. Ya, terima kasih. Malam ini alhamdulillah kita hadir malam ini bersama narasumber kita, yaitu Bapak Apek Saiman. Beliau adalah suatu penggiat sosial atau orang yang peduli sosial dari Komite Masyarakat Jakarta Utara atau lebih dikenal dengan nama Komju. Nanti beliau akan memaparkan. Setelah itu kita akan diskusi seperti ngobrol biasa, kita sharing bersama teman-teman sekalian terkait saran dan pandangannya. Untuk mempersingkat waktu, kita berikan waktu dan tempat untuk Bapak Apek. Silakan, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan yang hadir pada malam Kamisan tentang kajian ideologi. Alhamdulillah kita masih berkumpul dan tetap melakukan konsistensi dalam membangun satu gerakan ideologi dan kelas ideologi menjadi satu ruang waktu kita melakukan sebuah sharing dan sekaligus pencerahan, dan harapannya menjadi satu langkah peran melakukan perbaikan-perbaikan kebangsaan, kemasyarakatan, dan kenegaraan. Nah, hari ini memang kita sama-sama pahami dan sama-sama mengikuti sedang lagi ramainya tentang rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila yang mengundang perhatian luas dan sekaligus menjadi pro kontra, sehingga menjadi satu hal yang memprihatinkan saat ingin membangun satu tatanan kenegaraan dan sedang merumuskan satu landasan dasar negara, bahkan lebih kepada perspektif ideologi, mengundang pro kontra. Yang menjadi prihatin pro kontranya dalam tinjauannya itu sesuatu hal yang tidak pada prinsip yang diharapkan, lebih kepada satu pemahaman-pemahaman seputar tentang istilah-istilah ataupun tentang eksistensi, di mana diramaikan pergulatan itu lebih kepada satu peristilahan Pancasila, Trisila, Ekasila, atau persoalan-persoalan yang terkait kekhawatiran terhadap adanya lahir atau hidup sesuatu paham yang kita pahamin sempat menjadi sebuah tragedi nasional, yaitu masalah PKI, di mana sebagian besar mengharapkan rancangan undang-undang itu melibatkan TAP MPRS. Kemudian mengharapkan tidak ada lagi istilah lain selain Pancasila. Pada posisi itu kita pahami secara sama-sama, karena persoalan pada situasi
dan kelangsungan dari sejarah yang memang mempengaruhi turun-temurun tentang pro kontra tersebut. Namun yang sangat juga disayangkan, mudah-mudahan forum ini memberikan rekomendasi, ada hal lain yang perlu dipersoalkan dari haluan ideologi Pancasila itu. Bagaimana batang tubuh dalam Undang-Undang Dasar 45 atau pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu yang dari dulu sampai sekarang itu hanya omong kosong gitu, hanya tertulis di dalam teks tapi tidak di dalam aktualisasi. Semua lebih banyak berbicara tentang eksistensi pada persoalan-persoalan segi pemahaman dan keberadaan. Tapi selain itu mestinya dikoreksi lagi, karena dia berbicara haluan ideologi yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan memastikan bahwa ideologi Pancasila itu benar menjadi ideologi tercapainya Indonesia adil, makmur, beradab. Apakah di dalam rancangan undang-undang itu tersedia dan terjamin tujuan dari Undang-Undang Dasar 45 itu sendiri gitu. Mestinya diramaikan itu, undang-undang itu terjaminkah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia selain yang sekarang lagi rame gitu. Artinya harus ada satu teriakan selain pada posisi yang sudah sekarang lagi berlangsung, yaitu persoalan nilai-nilai Pancasila yang 5 nilai itu, yang 5 sila itu mampu dirumuskan oleh rancangan undang-undang tentang haluan ideologi Pancasila itu, dipastikan terjamin pada satu periode-periode berlangsungnya kehidupan berbangsa dan bernegara. Apakah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dan seterusnya itu bisa dijamin oleh haluan ideologi Pancasila? Apakah kemanusiaan yang adil, beradab itu bisa dijamin dengan adanya haluan ideologi Pancasila tersebut gitu. Ini yang kemudian perlu menjadi perhatian tidak kalah pentingnya yang sekarang lagi diramaikan, bahwa persoalan Pancasila, Trisila, Ekasila itu saya kira tinggal disesuaikan saja. Artinya bisa dilakukan tanpa mesti harus melakukan sebuah mempertahankan naskah ketika masyarakat memprotes itu dan itu tidak menjadi persoalan. Justru kalau itu dikasih menjadi persoalan, ya mestinya itu dihilangkan saja. Begitupun TAP MPR nomor 25 tentang pelarangan dan seterusnya gitu. Kalau itu memang menjawab sebuah persatuan dan persaudaraan, ya dicantumkan saja gitu. Tapi apakah selesai itu kemudian disahkan, terus negara ini sama saja dengan tidak adanya undang-undang haluan ideologi Pancasila? Kalau kemudian hanya itu diakomodir dan kemudian selesai jalan, apakah Pancasila bisa hidup di negaranya itu sendiri? Karena yang lain banyak lebih menyita keperhatian itu, sementara prinsip Pancasila itu dari dulu sampai sekarang itu tidak terjawab dengan baik, tidak terimplementasi dengan baik. Nah, artinya kelas ideologi yang sekarang kita konsen di situ, inilah saatnya memberikan satu tambahan atau satu kajian, atau kita minta naskah akademiknya atau naskah RUU-nya untuk memperhatikan satu persatu, karena ini menyangkut keberlangsungan bangsa, menyangkut kehidupan negara dan rakyat. Kita koreksi untuk menambah saat undang-undang ini sedang diproses dan sekarang karena ada gejolak ditunda. Begitu nanti hadir kembali, kita nyiapkan satu kekurangan-kekurangan yang ada. Dan yang penting itu dipastikan kalau haluan ideologi Pancasila,
kalau RUU haluan ideologi Pancasila tidak menjawab memastikan 5 sila hidup di bumi Indonesia, ya nggak usah dibuat, karena akan menambah kebencian lagi, akan menambah kemunafikan lagi yang terlegalkan. Tapi kalau dia hadir, mampu hidup kembali sila-sila Pancasila itu di dalam RUU haluan itu, maka itu kita sambut baik. Nah, posisi inilah yang harus kita diskusikan, yang harus kita kaji, bagaimana kemudian rancangan undang-undang haluan ideologi itu, Pancasila itu, mampu menjamin terselenggaranya, terlindunginya hajat hidup orang banyak, dan Indonesia menjadi kepemimpinan baru dunia gitu, karena mampu memunculkan satu keberadaan yang bisa mengikuti negara lain kepada negara kita. Nah, ini saat momentum yang harus kita bangun secara seluruhnya untuk melakukan pengkontrolan. Jadi biarkan sajalah sebagian mengurus tentang TAP MPRS dan yang seperti itu, dan mengurus istilah-istilah lain. Harus ada kelompok lain yang mengkoreksi dari sisi kepentingan rakyat langsung, yang itu dipastikan undang-undang itu mampu menjamin nggak perlindungan hajat hidup orang banyak, dan mampu menyelamatkan kedaulatan negara Indonesia, mampu menyelamatkan jati diri bangsa, mampu menyelamatkan, melindungi seluruh tumpah darah bangsa Indonesia, dan dia mampu menjadi pemimpin peradaban dunia. Itu harus diperhatikan dan dipikirkan. Kalau isinya cuma sekedar formalitas, ya lebih baik kita tolak. Nggak perlu karena ada TAP MPRS dan istilah lain. Kalau itu ternyata hanya menambah persoalan dan menguras negara, uang kemudian berkurang, ya mendingan gak usah ditolak aja sekalian. Tapi kalau dia mampu menjamin yang sekian lama hilang, kemudian yang selama ini nggak jelas, mampu dijelaskan, ya kita dukung dan saatnya kita bangun bareng. Nah, pada posisi itulah yang harus kita pikirkan, bahwa nilai strategis pentingnya rancangan undang-undang HIP itu adalah bukan sekedar hal yang sekarang diributkan, tapi jauh lebih penting yang harus diperhatikan itu, undang-undang itu lahir membawa negara Indonesia kembali merdeka, kembali berdaulat, kembali mampu bisa membuat sebuah contoh pada dunia, dan sekaligus sebagai tonggak sejarah baru Indonesia mampu bisa keluar dari krisis dan bisa menjadi sebuah negara besar. Inilah yang harus kita perhatikan, yang harus kita renungkan, karena selama ini sudah sangat jelas sekali bahwa sesungguhnya bukan komunis saja yang menjadi musuh bagi yang lain, tapi sesungguhnya kapitalisme, liberalisme juga adalah musuh bagi Pancasila itu. Dia harus netral, jangan komunisme terus yang dijadikan musuh. Tapi liberalisme, kapitalisme, bahkan korupsi seluruhnya itu adalah musuh-musuh Pancasila. Ini kan jadi nggak logis bahwa sesungguhnya di dalam itu banyak musuh yang dipelihara, sementara meributkan musuh yang sesungguhnya kita juga harus kita lihat pada satu pastinya keberlangsungannya. Nah, yang sudah jelas pasti keberlangsungannya itu jelas sekali dia menjadi ancaman dan musuh Pancasila itu. Nah, inilah yang harus kita gagas, yang harus kita bangun, bahwa kita semuanya menyambut baik karena Indonesia adalah negara yang memiliki falsafah, memiliki ideologi, memiliki tatanan, kemudian konsepsinya ada pada Pancasila. Maka ini sambutan baik. Hanya kalau kemudian dia menjadi kepentingan politik, hanya menjadi agenda politik yang membahayakan bagi bangsa ini atas nama, dulu atas nama Pancasila, sekarang atas nama undang-undang, ini kan lebih bahaya lagi.
maka itu harus kita cegah. Nah, kesempatan penundaan RUU HIP ini untuk dikoreksi semuanya. Aspirasi yang masuk selain yang sekarang lagi rame, kita harus masukkan agenda tentang prinsip-prinsip keadilan, kemanusiaan, kemakmuran, kemudian kepemimpinan, seluruhnya harus dilakukan sebuah perubahan. Dan undang-undang itu, bayangkan ini adalah yang akan jadi undang-undang haluan ideologi Pancasila. Artinya ini menjadi haluan bangsa dan negara Indonesia. Nah, kalau ini dibuat main-main atau berdasarkan konspirasi, ya bahaya. Ini yang harus kita cegah. Jadi inti dari satu hal yang ingin kita respon adalah mengawal undang-undang ini itu sesuai dengan spirit dan lahiriahnya, itu memang dia mewakili sebuah sejarah dan negara ini didirikan. Cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia itu setiap generasi, setiap waktu itu ada perannya, ada jasanya. Nah, inilah saat kita melakukan peran dan jasa bagi negara, bagaimana mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia itu. Nah, ini harapan kita untuk kita bisa bareng bersama bagaimana kita bisa mengontrol dan memperkuat agenda ini. Dan konflik-konflik yang berlangsung harus kita respon secara dewasa dan harus menemukan solusinya juga secara dewasa. Artinya mampu bisa menjawab seluruh kepentingan. Nah, kalau seluruh kepentingan ini dicederai oleh diantaranya ada kepentingan bukan kepentingan umum, maka dia menjadi persoalan. Nah, harapan itulah yang kita bisa kaji, yang kita bisa bangun untuk melakukan sebuah pengawalan dan pergerakan bagaimana tidak lagi basa-basi tentang Pancasila yang kemudian istilahnya bohongan tapi dibenerin, bercandaan tapi diseriusin karena ada aturan-aturannya gitu loh. Nah, ini bisa kita hentikan. Kita harus bisa mulai untuk kita menyampaikan aspirasi. Dan kita juga jangan merasa minder di pinggir karena mereka elit terus kita hanya menyaksikan. Tidak, pada hak yang sama setiap orang itu memiliki kedaulatan. Jadi kedaulatan rakyat itu terdiri dari kedaulatan jiwa-jiwa seluruh warga negara Indonesia. Jadi ketika berbicara Pancasila itu bukan hak DPR, bukan hak presiden atau berhak elit-elit, kita juga berhak. Nah, ini juga hak warga negara untuk kita sampaikan aspirasi-aspirasi ini. Oleh karenanya penting kiranya kita bisa mendapatkan naskah RUU itu atau naskah akademik RUU itu supaya kita bisa kaji. Kita pada posisi fair, objektif. Kalau bagus ya kita akan dukung. Kalau jelek ini sama saja kita ikut membiarkan kejahatan pada negara. Jadi harus dihentikan. Nah, kalau itu baik kita dukung. Kita nggak ada tendensi tidak masuk dalam kepentingan politik praktis apapun. Kita ingin membangun negeri ini secara kebenaran, secara kejujuran, itu yang harus kita lakukan. Nah, suara rakyat adalah suara kejujuran. Nah, mudah-mudahan kita bisa menyuarakan itu. Artinya merespon dialektika tentang pergerakan, pergolakan RUU HIP itu untuk kita soroti, tidak hanya sebatas yang sekarang ramai, tapi kita harus coba cari info, menemukan naskah akademik, itu sesungguhnya bisa kita minta, kemudian dikaji, kemudian kita bisa bikin rumuskan RUU haluan ideologi Pancasila, pasal pertama, ayat pertama, terus dibaca. Biarkan mereka melakukan itu dengan kedudukan jabatan dan fasilitasnya, tapi kita melakukan itu adalah atas asas patriotik. Kita kaji satu persatu.
kemudian kita diskusikan, kita rumuskan, kita usulkan, kita sebarkan melalui media massa, media sosial tentang masukan-masukan yang kita bangun. Nah, tradisi ini baik untuk menghidupkan kedaulatan rakyat, karena rakyat pada akhirnya terbangun, dia punya kesadaran, sehingga negara yang melakukan sewenang-wenang itu menjadi normal karena rakyatnya sudah melakukan kekritisan kedaulatan, sehingga akhirnya kitalah yang bisa mengajak sebuah pendidikan kebangsaan itu, dan itu bisa kita mulai dari kita. Di sini, di mana-mana kita bangun komunikasi, kita bangun sharing, tradisi tetap dijaga, musyawarah mufakat, gotong royong dalam rangka menjaga ideologi bangsa dan negara, yang itu kita bela selain untuk melindungi kita yang masih berlangsung, juga untuk generasi berikutnya tidak lagi mengalami nasib yang buram itu. Nah, pencerahan bisa kita bangun di situ. Inilah mungkin sebagai pengantar untuk kita kaji RUU haluan ideologi Pancasila, dan saya menyambut baik tradisi ini akhirnya teman-teman bisa terbawa pada satu fase, yang fase itu adalah hak kita, yang itu tidak pernah kita perhatikan, jadi seolah-olah itu bukan hak kita, artinya kita nggak punya kepantasan seolah-olah, padahal itu hak kita dan kepantasan kita. Nah, kalau sudah seperti ini, maka akan terjadi satu proses di mana Indonesia punya satu generasi, yang generasi itu mampu sudah mulai berdaulat, artinya berdikari, karena kita tidak ada yang nyuruh dan tidak ada yang menganggarkan, kita melakukan militansi sebuah pencerahan. Nah, ini yang harus kita jaga, dan selama kita konsisten kepada kebenaran itu sudah otomatis, dan kita sudah mulai melakukan sebuah cara berpikir kenegaraan, kepemerintahan, kebudayaan, artinya budaya dalam konsepsi yang punya nilai, punya tatanan, bukan hanya budaya yang mengisi acara atau mempunyai keterampilan acara, tapi kita sudah pada fase ketika sejalan dengan membahas haluan ideologi Pancasila, maka tema-tema berikutnya sudah harus kita rangsang tentang sebuah pemerintahan, kenegaraan, kebudayaan, ekonomi, dan semuanya. Nah, ini menjadi pelopor dan harapan, sehingga nanti akan terjadi jejaring nasional yang kita sudah bisa ikut mempunyai posisi bahwa akhirnya kelak kemudian negeri ini memang negeri yang memiliki kekayaan lahir batin, dan dari kita menyelamatkan diri kita, kemudian kita sama-sama menyelamatkan bangsa negara kita, maka bangsa negara itu akan menyelamatkan dunia. Nah, artinya ini sudah satu langkah yang luar biasa. Gerakan ini sudah melakukan ekspos untuk melakukan sebuah seruan kepada publik bahwa kita siap dan kita mampu untuk mengurus diri kita dan bangsa kita. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.